Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, para bapak, ibu, hadirin hadirat, undangan remaja putra, remaja putri serta anak sekalian. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini, tepatnya kita berada di tanggal 3 Sya'ban 1427 Hijriah, yang termulia dan teragung, yaitu peringatan Isra dan Mi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'assalam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita manusia minaz zulumati ilan nur. Yang sama-sama kita hormati pula tokoh masyarakat, Bapak RW 06, Bapak Ketua RT 01, 02, 03, 04, dan 05, dan juga para hadirin hadirat sekalian berbahagia. Sebagaimana biasanya kita melaksanakan satu peringatan acara Isra dan Mi'raj, oleh karena menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pula, mengingat situasi dan kondisi negara kita, yang kalau kita melihat apa sebenarnya yang terjadi di negara kita, ujian, cobaan, musibah tidak henti-hentinya. Tentunya kita bertanya, tentunya kita introspeksi diri, tentunya kita mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Yang punya pikiran, pikir. Musibah, ujian, cobaan yang datang kepada negara kita tidak sedikit. Bahkan kita teringat akhir 2004, itu goncangan yang begitu dahsyat. Allah turunkan di bumi Serambi Mekah Aceh, mayoritas umat Islam, Allah berikan musibah, ujian dan cobaan. Bahkan pandangan para ulama mengatakan bukan hanya ujian, cobaan dan musibah biasa, azab sudah turun. Berpikir kita, apa yang disebut oleh orang zaman sekarang adalah tsunami. Itu baru tsunami, belum kongnami. Baru cucunya Nami itu, belum kongnami. Itu udah begitu. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau ini terjadi di Jakarta. Dan kita berpikir, kenapa Jakarta jauh daripada musibah? Tentunya ada pelajaran dan hikmah yang sungguh dasar dan luar biasa. Ada apa sih di kota Jakarta? Apa coba maksiat yang tidak ada? 24 jam tersedia maksiat di kota Jakarta. Kenapa Allah masih meredam murkanya? Kenapa Allah masih memendam amarahnya? Tentunya kita ambil pelajaran. Masih banyaknya orang yang mau berzikir kepada Allah, masih mau orang yang beramal ma'ruf nahi munkar. Itu kita ambil pelajaran dari sini. Oleh karena itu pula
yang sekarang masih terjadi di mana, Bu? Pak, lihat Sidoarjo. Sampai gini hari ini, yang namanya lumpur panas nggak pakai dibor lagi, Pak Indul, ngebor sendiri. Itu gara-gara siapa tuh? Itu salah siapa? Oleh karena itu kita berkaca, bercermin. Tentunya apa sih yang Allah turunkan ini? Musibah, cobaan, atau bencana biasa? Sengaja kita panitia mengumpulkan, bersama-sama kita duduk berzikir. Ini sambil menunggu kiainya, Bu. Kiainya masih di jalan tol, dia bilang, tadi katakan. Bapak Atta dan Bapak Saripudin sedang dijemput di Cempaka Putih. Oleh karena itu, sambil menunggu beliau kehadirannya di tengah-tengah kita, saya cukup banyak juga mengisi waktunya nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan nih. Kembali kepada apa yang terjadi belakangan ini di negara kita. Tentunya sudah banyak kita menyaksikan di layar kaca, kita baca di surat-surat kabar, dan bahkan mungkin ada saudara kita, famili kita yang terkena musibah tersebut, baik yang ada di Aceh maupun di Pangandaran, baik yang ada di mana-mana tempat, Sidoarjo dan lain-lain sebagainya. Sidoarjo kalau kita lihat lumpur panas itu bukan makin reda, bukan makin habis, bahkan sudah beberapa kecamatan yang akan tenggelam dan akan ditenggelamkan oleh lumpur panas. Maghrib jamaah wajar, penuh masjid, penuh musola. Yang di jalan mampir, Isya begitu juga, udah ada di rumah. Zuhur siang-siang istirahat kerja kantor, kita sholat bersama-sama jamaah di masjid, musola dan lain sebagainya. Asar kita laksanakan berjamaah. Coba Pak kita lihat subuh, banyakan yang jamaah atau banyakan yang di rumah? Jadi ukuran ulama itu melihat majunya umat Islam itu bukan hanya dari segi kuantitas jumlah, kualitasnya. Coba lihat waktu subuh deh, umat Islam hanya segelintir doang. Masjid begitu hebat, masjid begitu mewah, masjid begitu megah, isinya ramainya. Yang isi masjid itu siapa? Nih kadang-kadang. Oleh karena itu kita berpikir, lihat musibah itu datangnya kadang-kadang waktu subuh ketika kita sedang terlelap tidur. Kita nggak tahu gempa runtuh rumah kita. Itu kita lihat kan di televisi, di surat kabar kita baca, yang sedang tidur asik, yang sedang terlelap dalam mimpinya, ketika subuh dia belum bangun juga, Allah tegur tuh melalui buminya, terjadilah gempa, terjadilah tsunami dan lain sebagainya. Apa itu semua sebenarnya? Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil nih yang punya pikiran, ambil itu hikmah, pelajaran apa yang terjadi yang Allah kirimkan ke bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Ibrahim beserta keluarga, yang saya hormati pimpinan pesantren remaja Bapak Haji Duryati Esami, yang saya hormati Bapak Ketua RW Kelurahan Kelapa Gading Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia Padi Besar Islamikot di RW 06 Kelurahan Kelapa Gading Timur. Yang terhormat Bapak Haji Duryati yang dalam ini motor daripada
remaja Rizka di Kelurahan Lembaga Tinggi di RW 06 Kelurahan Lembaga Tinggi. Bapak-bapak RT 01 sampai RT 06, bapak-bapak tokoh masyarakat, bapak-bapak para alim ulama, tak lupa ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang kami sayang. Saya sebagai RW 06 sangat bangga sekali bahwa di RW 06 ini ada suatu unggulan yang bisa menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti ini. Contohnya hari Isra Mi'raj. Yaitu marilah kita ikuti bersama ceramah rohani atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama 'abdahu bil Isra'i wal Mi'raj. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-hadi ila tariqin ghairi dhi'waj wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka manhaj. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala yaqulu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shadaqallahul 'azim. Mohon ya boleh dikecil ya. Belum satu kali aja. Para ulama, para asatidz, para hadirin hadirat sekalian, wabil khusus sahibul bait akhi fillah Al-Ustaz Haji Ahmad Dimyati, Hadratul Walid yang saya muliakan, Bapak Ketua RW, segenap Ketua RT, hadirin hadirat sekalian, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, ibu-ibu hadirat sekalian rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 3 Sya'ban. 3 ya. Kita sudah berada tanggal 3 Sya'ban, artinya 57 hari lagi lebaran. Ya kalau puasa nggak jadi masalah, yang repot kan lebaran bu. Dan bikin baju ulang. Sekarang di mall banyak dan pakai repot-repot. Pada siang ini saya bersyukur, walaupun lambat-lambat dikit, saya tinggalin acara di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Seharusnya saya tadi jam 9 mengisi acara di Al-Huda, Kebun Jeruk, Jakarta Barat bersama Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Tapi acaranya kebanyakan pakai sandiwara segala, pakai pidato keterampilan anak-anak. Saya bilang udah saya pamit duluan dah. Kalau saya nungguin Isra sampai jam 11 saya nggak kemari nanti. Isra diambil dari kata asra yusri isra'an, artinya berjalan di waktu malam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Kelapa Gading, artinya siapa saja yang jalan malam boleh dibilang Isra. Ketemu Hansip lagi ronda, tanya Isra apa Hansip?
Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kampung kita. Tapi yang sesungguhnya bukan itu. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dijalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan jalan sendiri. Yang aktif Allah, Nabi pasif. Yang kedua Mi'raj. Apa Mi'raj? Naik. Diambil dari kata a'raja yu'riju i'rajan wa mi'rajan, masdar mimi. Yang artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Mi'raj artinya naik malam. Siapa aja yang naik malam Mi'raj? Lu udah ngerti tau, diam aja lo. Bocah sekarang nggak ngerti banget ya. Kebanyakan nonton film kali. Ntar malam minggu sebagai Isa bilang sama bapak, Pak Mi'rajnya. Paham itu bapaknya? Tapi yang dimaksud Allah bukan itu. Dinaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke langit pertama, kedua sampai Sidratul Muntaha untuk menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ayatnya Asra. Saudara, ada paham yang kontradiktif sampai saat ini. Jadi bicara Isra dan Mi'raj harus bicara dengan iman. Tanpa iman mustahil ini bisa dicerna oleh akal kita. Ada apa di balik tasbih di ayat pertama surat Al-Isra? Kenapa Allah mulai kisahnya dengan subhana? Padahal sebelum peristiwa Mi'rajnya Nabi banyak kejadian aneh yang lebih hebat dari itu, tapi tidak diawali dengan tasbih dalam menceritakannya dalam Al-Quran. Satu contoh, Allah ciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Dikisahkan dalam Al-Quran, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun. Dengan kuasa Allah, dengan kudrahnya Allah, dari tanah dijadikan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kejadian hebat, tapi tidak dimulai dengan tasbih untuk menceritakannya. Cuman dikatakan oleh Allah, walaqad khalaqnal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tanpa bapak, tanpa ibu jadi Nabi Adam. Yang kedua, peristiwa hebat juga. Allah ciptakan manusia dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Khuliqat min sulbi Adam. Dengan kekuasaan Allah lahir seorang perempuan namanya Siti Hawa. Seakan-akan Nabi Adam orang laki melahirkan perempuan. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Diterjemahkan seakan-akan ada manusia lahir cuma ada bapak tanpa ada ibu. Kok jadi kehendak Allah Subhanahu. Dua itu. Ada bapak, enggak ada ibu, Siti Hawa. Tanpa ibu, tanpa bapak, Nabi Adam. Yang ketiga diciptakan Allah lagi manusia, cuman ada ibu tanpa ada bapak. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Allah ciptakan Nabi Isa sama seperti Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Cuman bedanya Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Isa cuman ada ibu, enggak ada bapaknya. Nabi Isa diciptakan Allah dari seorang ibu bernama Maryam binti Imran. Jauh sebelum mengandung, Allah sudah beritahu melalui Jibril. Lihat dalam ayat 45 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jibril sampaikan, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Dengan kalimat yang dilontarkan Allah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Isa Al-Masih bin Maryam.
Dia seorang terkemuka di dunia. Dia seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maryam terkejut. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Jibril, mana mungkin saya bisa mengandung seorang bayi laki-laki sedangkan saya belum pernah dicolek oleh laki-laki manapun juga. Lazimnya kan kalau perempuan hamil ada lakinya enggak? Ada lakinya enggak? Tapi Maryam zaman abad modern banyak Maryam modern. Tahun 2006 Maryam modern banyak. Makan es cendol pakai kelapa, perut berjendol kagak punya bapak. Tapi bukan gak ada lakinya yang gak ada suaminya, lakinya mah ada. Betul? Na'udzubillah min. Itu semua kejadian hebat, tapi Allah mulia ceritanya di Al-Quran tidak ada dengan tasbih. Artinya apa? Allah tahu manusia gampang percaya. Sesulit apapun kalau Allah yang menghendaki, gampang manusia percaya. Tapi Isra Mi'raj yang menjalankan manusia, seorang Nabi, seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di zaman itu kendaraan belum ada yang hebat kayak sekarang. Belum ada pesawat terbang, belum ada mobil sedan yang mereknya Bakming Wow. Apaan? Paling deek ontak zaman itu. Dan perjalanan normal di zaman Nabi dari Mekah ke Palestina minimal 1 bulan perjalanan. Nabi jalan beberapa saat saja sampai pulang pergi, bahkan naik ke Sidratil Muntaha. Kok bisa? Allah yang menjalankan. Makanya sampai sekarang nih orang-orang anti sunnah, orang-orang yang dikit-dikit ngomongnya bid'ah, dikit-dikit bid'ah, jidat lu pakai kopiah juga bid'ah. Apa dia bilang? Itu enggak ada Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit. Yang naik ke langit cuma ruhnya saja katanya, kata mereka. Tapi paham kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah lengkap jasadnya dan rohnya. Dari mana kita tahu? Allah yang buka sejarahnya di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak mengatakan asra bi Muhammadin. Allah tidak mengatakan asra bi ruhihi, tapi asra bi abdihi. Apa artinya? Manusia baru dipanggil hamba kalau lengkap. Ada jasad, ada ruh. Sekarang ada manusia jasadnya doang geletak, nggak ada ruhnya. Apa namanya? Mayat. Ada ruh doang gentayangan tanpa jasad. Uka-uka. Ini jadi jawaban bahwa Allah menjalankan Nabi Muhammad lengkap jasad dan ruhnya. Kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini udah bosan kita dengerin cerita begini. Cuman maksud saya apa? Pemahaman tentang kalimat tasbih. Allah tahu bahwa manusia susah percaya, manusia sulit yakin kalau ada seorang manusia berjalan yang begitu hebat dalam waktu yang sangat singkat. Kita perlu lihat, saudara, Nabi satu dijalankan oleh Allah. Yang kedua, kendaraan yang dipakai apa? Apaan, Bu? BMW. Apaan kendaraannya? Buruk. Udah pernah melihat buruk? Di kampung saya banyak banget, Bang. Ibu-ibu pakai rok. Belum malam-malam bapak-bapak naik buruk. Semuanya terjadi biiznillah, jadi nggak sulit memahaminya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan sebagian tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain untuk itu, Nabi menerima amanah dari Allah berupa perintah sholat. Jadi nggak benar kalau dikatakan sholat oleh-olehnya Isra Mi'raj, juga nggak benar. Kalau oleh-oleh kan orang ada yang suka, ada yang kagak. Betul? Ini namanya oleh-oleh, ada yang doyan makan, yang kagak ya kagak. Tapi sholat bukan oleh-oleh, amanah dari Allah. Artinya amanah apa?
salah satu amanah diterima oleh manusia dari Allah dan wajib dilaksanakan sebagaimana perintah dari Allah. Itu namanya amanah. Jadi sholat amanah dari Allah. Tadi di sekolahan saya ngeliat dikit tuh sandiwara, judulnya sholat. Orang yang kagak sholat rugi, itu judulnya. Bener gak sih kira-kira? Sekarang ibu punya suami, duitnya banyak, orangnya ganteng, mobilnya mewah, rumahnya gedong, kagak sholat. Yang satu punya sepeda butut, rumahnya gubuk, orangnya rebek, sholatnya rajin. Pilih yang mana kira-kira? Kalau pilih yang rebek masalah. Pilih yang cakep banyak duitnya, sholatnya rajin, itu pilih. Betul. Ini ada cerita dulu nih, zaman dulu tahun atu. Dulu diam aja, dengerin aja dah. Dulu ada seorang suami kagak sholat, istrinya rajin banget sholat. Satu saat istrinya sholat, diomelin sama suaminya, lu sholat melulu kayak kagak juga. Dia kata suaminya nih, kata bininya, bang kita sholat bukan minta kaya, sholat rasa syukur kepada Allah karena dijadikan manusia. Sebab kalau kita bukan manusia, bang gak wajib sholat. Coba andai kata abang jadi kebo, abang gak sholat. Begitu kan bininya. Kok bisa begitu? Ya sebab kan dikit bedanya bang. Kalau manusia kawin kebo kawin nggak? Manusia makan kebo makan nggak? Manusia tidur kebo tidur nggak? Kalau manusia sholat kebo, yang kagak sholat sama dengan. Jadi kalau ibu punya suami kagak sholat, tiap malam ditaikin. Bapak punya istri cantik banget kagak pernah sholat, tiap malam nidurin. Akhirnya apa saudara-saudara? Ini si suami yang anti banget sholat jatuh sakit. Sakit berobat kemana-mana nggak sembuh penyakitnya. Tanya dokter, dokter bilang nggak ada penyakitnya. Tanya paranormal kagak ada penyakitnya. Suatu saat istrinya mau qiyamul lail. Setelah ambil wudu, ada suara membisikin di telinganya. Apa kata sang suara? Penyakit suamimu obatnya ada sama kamu. Bertanyalah sang perempuan, apa obatnya? Bacain Fatihah, siapkan air putih, minumin air putih, dengan izin Allah sembuh. Sebelum siapin air putih, dia sholat 2 rakaat sholat hajat. Ini si perempuan nih, sholat hajat, kemudian siapin air, bacain Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan lakinya. Selesai sholat, selesai doa, diminumin suaminya. Bang, minum bang nih, mudah-mudahan jadi obat. Begitu minum air putih, masih di situ penyakitnya udah hilang, sembuh. Apa kata suaminya? Kalau gitu sholat bisa membahayain penyakit juga ya. Kata istrinya, makanya sholat bang. Dapat hidayah, sang suami ngomong sama istrinya, iya deh bu, mulai saat ini saya mau sholat. Mulai besok pagi tuh dia sholat zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Dapat 2 hari sholat, pulang dari masjid ngomong sama istrinya, bu, sholat udah saya kerjakan, hati saya udah tentram rasanya, pikiran saya adem rasanya, betul-betul enak orang sholat. Ini ada ehonya apa saya? Ini yang model kalau kesandung kunci. Akhirnya apa saudara-saudara? Dapat 2 hari sholat, pulang dari masjid ngomong sang suami kepada istrinya, bu, udah saya kerjakan sholat tapi ada yang kurang bu. Apa pak? Kata istrinya, di masjid orang pada punya tasbih, saya kagak punya tasbih. Kata istrinya, itu mah gampang pak, besok kita ke pasar beli tasbih.
saya beliin tasbih yang orang-orang kagak punya Pak. Akhirnya berangkat ke pasar, sampai di pasar diunjukin tasbih warna coklat, kata suaminya ini mah banyak yang punya Bu. Dibeli unjukin lagi warna putih yang ada tulisan Allah Muhammad, ini mah banyak punya saya lihat. Diajak masuk ke dalam toko, sampai di toko ketemu tasbih yang bijinya kayak kepel. Sana itu tasbih yang gede banget. Kata lakinya, nah ini Bu nggak ada yang punya ini. Ya udah Pak, beli itu aja Pak. Dibawa pulang tuh tasbih. Besok pas hari Jumat jam 10 udah datang ke masjid. Dibawa tuh tasbih yang gede, dia gelar di depan. Wur. Orang-orang makhluk tasbih kan pelan ya, zikirnya dia mau keras. Subhanallah, peletak. Subhanallah, peletak. Udah zikir sampai jam 11 sampai setengah 12, petugas khotibnya kagak datang. Panitia kebingungan, lalu diumumkan kepada jamaah, hadirin para jamaah yang biasa khotbah, saya mohon supaya naik ke mimbar karena khotib bersangkutan tidak hadir. Enggak ada yang naik Bu. Akhirnya Pak pengurus masjid rapat kilat, Bang gitu aja yang tasbih gede tunjuk. Akhirnya yang tasbihnya gede ditunjuk, Bapak aja mau khotibah naik. Kata yang tasbihnya gede, lagu baru 2 hari sembahyang. Sembahyang bulan bisa. Akhirnya dipaksain juga naik ke mimbar. Sampai di mimbar bingung dia mau ngapain. Dia ingat-ingat pernah dengerin orang pidato, dia ikutin gayanya orang pidato dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, amma ba'du. Udah habis sama ba'du bingung, gua ngomong apa ini. Dia pakai akal saudara-saudara. Apa dia bilang? Hadirin para jamaah, saya berdiri di sini bukan kemauan saya, tapi saya diri di sini diminta oleh pengurus, disetujui oleh jamaah. Oleh karena itu, karena setuju dengan saya, nanti apa yang saya minta, saudara harus turut kata saya. Hebat tuh khotib. Apa dia bilang? Saya minta saudara semua jamaah diri. Suruh diri Bang. Udah diri kenapa? Sekarang saya minta semuanya keluar. Lagi gak jadi sembahyang, keluar semua. Jamaah keluar semua. Terakhir khotib keluar paling belakang. Masjidnya masjid panggung, ketiup angin rubuh. Sampai di depan kata jamaah, apa bagus khotib kita wali. Lalu semua cium tangan, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Dipanggil Kiai baru 2 hari sembahyang. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari cerita ini? Ini biar bercanda ada manfaatnya nih. Ada hikmahnya di balik itu. Sehebat apapun orang laki, belum terangkat nama bagusnya kalau istrinya tidak seorang solihah. Saya ngajar tiap malam, keliling dari masjid ke musola, dari musola ke masjid. Tapi setiap kali saya berangkat, istri saya ngojek. Umpamanya, istri saya keluar. Tiap kali saya jalan, istri saya keluar, jalan lagi. Apa kata orang banyak? Ustaz cuma bisa ngajarin orang doang, bininya rusak dikagak tahu. Kan begitu? Tapi sebaliknya, biarpun seorang lakinya pemabok, lakinya brengsek, alias biang kerok, bininya seorang wanita yang solehah, tekun ibadah, akhlaknya baik, orang masih bisa bilang, Pak, tuh orang lakinya mah brengsek banget, dia mah bener banget itu. Kasihan banget tuh perempuan. Lakinya mah ketiban bulan, dia mah ketiban ember sama pacul. Jadi artinya apa? Di sini letaknya hadis Nabi, An-Nisa imadul bilad. Wanita tiangnya negara, perempuan yang nentuin nih. Rumah jadi cakep, perempuan yang nentuin, betul? Makanya ini pemuda-pemuda yang belum nikah nih, saya sarankan cari perempuan, cari calon istri biar cantik asal solihah. Bener, biar cantik asal sembahyangnya rajin,
Tambah satu, kalau bisa cari anak perempuan atu-atunya, bapaknya kebunnya lebar, umurnya 80. Ya kalau bisa cari yang begitu tuh. Susah ya. Kenapa perempuan diangkat sebagai tiangnya negara, tiangnya rumah tangga? Kita secara jujur bang, kalau perempuan soal cinta sama anak, kasih sayang sama anak beda sama orang laki. Nih perempuan nih, dia lagi makan nasi siang nih, lagi makan, anaknya berak, dijepokin dulu anaknya, ditinggal makanannya, bener? Nah kalau bapaknya lagi makan, anak berak dipindah. Tuh perempuan tuh di rumah tangga yang capek banget tiap hari, kan perempuan, betul? Biar diangkat aja, tul. Ya kita jujur orang laki, kita mau tugas kita cari nafkah, cari duit buat hidupin keluarga. Berangkat jam 6:30, pulang jam 4 sore, pulang istirahat tidur, bener? Tapi bini kita di rumah bang, dari mulai habis sholat subuh masuk ke dapur, masak air, bikin sarapan pagi, ada yang masak nasi goreng pakai daun mengkudu. Itu zaman dulu. Begitu sarapan matang selesai, yang masak belum makan, siapa dulu suruh makan? Suami sama anak-anak. Bapaknya dulu sama anaknya suruh makan. Perempuan mah habis nyari makan, nyari sarapan selesai, berangkat ke kamar mandi, beresin pakaian kotor. Betul? Begitu balik ke meja makan tinggal piring kosong doang. Marah nggak ibu? Enggak. Alhamdulillah. Oh, perempuan bawahnya biar saya ngomong ini bang. Ntar perempuan selesai itu, laki berangkat kantor, anak berangkat sekolah, bini kita berangkat lagi ke warung, pasar belanja. Pulang dari belanja sampai rumah kerjaan dua udah nungguin, nyuci sambil masak. Tuh tahu aja kerjaannya. Kekumpul sampai mau berangkat maulid, masak nasi belum matang. Istri ngomong sama saya, ya ntar nasi matang tolong diangkat. Saya jawab pelan-pelan, lah Ustaz suruh ngangkat nasi. Saya nanya sama istri saya bilang, Bu, tandanya nasi matang gimana? Kebetulan mas saya pakai dangdang pakai kukusan. Istri saya bilang, lihat aja ya kukusannya, kalau udah ngebul ditepak-tepak agak nempel, matang dah. Begitu. Akhirnya begitu ngebul saya angkat, tutup bisa empok-empok tuh nasi. Udah yakin kagak nempel, yakin matang kan nih. Udah yakin matang, saya mau angkat dari kukusan mau dituang ke bakul. Kagak biasa ngangkat nasi, nyangkut pinggiran meja, jatuh ke jempol kaki, lah diikrin kita. Ini mencerita nyata, ini bukan dibuat. Akhirnya apa? Sampai di bakul mau ngaduk nasi, kok bingung saya. Kalau melihat perempuan ngaduk nasi gampang banget, tangan kanan centong, tangan kiri kipas, main bareng. Begitu saya goyang centong, kipas ngasok. Saya putar kipas, centong berhenti. Ngomong dirian lah, susah ngaduk nasi ya. Cuman saya orang laki, Bu, nggak kalah akal, kipas angin saya seret. Terus sebabnya perempuan solihah bisa membawa suami yang nggak sholat jadi sholat kayak tadi. Nggak baru sholat 2 hari jadi kiai. Itu kan gara-gara bininya sholat. Ya. Jadi sholat yang kita kerjain ini bukan oleh-oleh dari Mi'raj, tapi amanah dari Allah untuk Nabi dan umatnya. Zaman sekarang nih, tahun 2006 susah banget jadi anak sholat. Kalau dari kecil begini gampang nih, udah 14 tahun suruh sholat ngelawan mulu. Benar. Makanya kalau bisa nih anak-anak, Bu, ibu kan paling dekat dengan anak-anak. Kalau usia balita tuh 5 tahun, 7 tahun, usia sekolah, masukin madrasah dulu dah, baru SD nggak usah juga nggak apa-apa. Cuman tantangannya sekarang apa? SD gratis, madrasah bayar. Benar? Kenapa sih SD gratis sama madrasah bayar? Oh,
ilmu yang manfaat, ilmu yang pakai biaya. Dalam satu syair, ala lan tanalal ilma illa bisittatin saumbi ka'an taksiri habi bayani dzaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu samani. Orang kagak bisa dapat ilmu kecuali 6 syarat ada. Apa 6 syarat? Yang pertama zakat, cerdas. Zakaun, cerdas. Orang yang jenius belajar, insya Allah gampang dapatnya. Jadi kita punya anak udah bobol blok kan, kenal blokan, makan es ditiupin. Ya es kumpul di kota panas, blokan namanya. Yang begitu diajarinnya susah, mana bolos mulu lagi. Asal ngaji tidur mulu. Masih mending kalau muridnya tidur bang, asal jangan gurunya. Ada pengajian di Cibulir, gurunya kebanyakan murid ngantuk. Lagi ngajarin Quran, murid baca Quran, dia ngerenggut. Murid nanya, guru, Hamzah mati guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang sakit apa? Kata muridnya, guru yang mati Hamzah ini, guru mati kok hidup? Gua kata kali si Hamzah. Kadang ngajinya tidur. Jadi yang pertama cerdas, yang kedua hirsun. Asal ada hirsun, serakah. Serakah ilmu boleh nggak? Jadi ngaji, suruh ngaji, tapi jangan ngadu-ngadu guru. Ini guru dia adu-adu. Wastibarun, sabar. Sabarnya kenapa? Orang ngaji kalau sekarang nggak banyak guru. Dulu zaman saya kecil kan guru susah di kampung baru. Saya kepengen mau belajar Al-Quran, belajar seni Al-Quran, gurunya cuma atur di Tenabang. Dari rumah saya ke Tenabang 3 kali naik mobil, outlet zaman dulu. Sampai Tenabang jalan kaki 2 km. Guru dulu rata-rata punya kambing, punya kolam gede. Sebulan ngaji kata guru saya, kambing gua nggak ada empannya, nyari empan dulu kita. Nyari empan, tempat saya nyari empan tuh yang sekarang jadi gedung balai kota tuh. Gedung DPRD itu, tempat nyari empan dulu itu. Udah empan banyak, kata guru saya apa? Kolam gua kosong, gua mau mandi, ngisi kolam dulu nih. Ngisi kolam pakai timah kerek. Tangan udah lecet, belum ngaji. Begitu kolam penuh, empan banyak, kata guru saya apa? Gua mau pergi kondangan, ngaji berada dulu deh ya. Begitu dulu. Tapi besok balik lagi itu bukan sekali diuji dulu sama guru, lo mau ngaji bener nggak? Begitu. Anak sekarang mau digituin dia balik, balik lagi. Makanya kata wastibarun, sabar ngaji itu. Ngaji nggak langsung pinter. Muridnya kudu sabar, gurunya juga mesti sabar. Murid sabar, guru kagak sabar, bubar juga. Saya tiap hari Sabtu sore ada pengajian Nahwu Shorof di rumah saya. 4:30 mulai sampai maghrib. Itu ada berapa kali bentuk, berapa kali rombongan, kagak pernah ada yang kata. Yang kemarin yang sekarang masih berjalan baru-baru mulai ada 80. Sekarang tinggal 6. Ngaji Nahwu katanya susah, sampai di bangku talaful berhenti dah. Mudah-mudahan yang 6 ini yang terus insya Allah. Saya kepengen mewariskan ilmu yang saya bisa walaupun sedikit biar manfaat. Kalau saya nggak ada umur nih banyak yang terusin. Sekarang mah bang gampang nyari tukang pidato mah gampang banget sekarang. Nabi udah bilang dalam sebuah hadis, sayati 'alan nasi zamanun katsirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu wa fuqaha'uhu. Nabi bersabda, nanti akan datang di tengah-tengah manusia banyak tukang-tukang pidato, tapi sedikit orang alim, sedikit yang ngerti fikih. Betul? Karena tukang pidato bildacil aja pinter-pinter banget pidato. Makanya saya keluar dari SPT yang subuh siar fajar. Kan baca kitab tuh. Suruh gantiin nggak ada yang mau. Kalau yang sore saya keluar yang gantiin antri. Ya sore mah pidato nggak pakai kitab, bebas. Baca kitab resikonya banyak, yang dengerin banyak kiai yang ngikutin. Salah ditegur kita. Alhamdulillah 6 tahun saya di SBFM dari 99 sampai 2005. Fathul Qarib hatam, I'anatul Talibin hatam, Tijanul Darari hatam. Alhamdulillah tuh radio bisa ngatakan 3 kitab.
Tapi sekarang suruh ganti nggak ada yang mau. Jadi banyak yang pidato, banyak benar sekarang. Ceramah mulu ngaji mereka nggak mau. Ada Ustadz Beken ceramah Kiai Kondang di Jakarta, nyampain hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah qala Rasulullah. Lu mau dari mana dong kita? Nih, jadi belajar tuh. Kalau belajar sabar. Diomelin dikit-dikit sama guru ya biarin lah, namanya majelis taklim. Majelis dibentak-bentak orang alim. Yang keempat apa? Wabul khotun. Sekolah ngaji pengen dapat ilmu harus ada biaya. Betul? Dari kita pakai biaya nggak? Cuman kadang-kadang urusan bayaran guru nih yang seret banget. Makanya guru ngaji banyak yang stop sekarang. Banyak ganti profesi. Ada yang jadi tukang ojek, ada yang ngajar di sekolah aja, ada yang ada gajinya, ada yang kerja di pabrik. Kenapa? Nah, ngajar ngaji kagak yang mikirin. Apa kata orang-orang tua murid? Lah guru ngaji mah ikhlas. Mentang-mentang ikhlas, anak yang ngaji bertahun-tahun bapaknya kagak mikirin pisan. Ikhlas katanya. Lah ikhlas mah makan kulhu. Lah pikirin Ustaz Dimiat ini. Jadi kalau anak ngaji supaya ilmunya berkah manfaat, pikirin tuh ada imbal balik wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Guru ngajarin anak kita nggak bisa ngajarin. Dia gara-gara ngajarin anak kita nggak sempat usaha dagang cari duit. Nah kita pikirin nasib guru kan begitu mestinya. Betul? Makanya jangan tertarik sama SD karena gratisnya. Tetap anak wajib ke madrasah dulu. Apa yang ada di SD di madrasah pasti ada. Tapi belum tentu yang ada di madrasah di SD ada. Sekarang bisa, saya contohnya dalam keluarga saya. Ini cerita begini bukan ujub, bukan takabur, tapi tahadutsan bin nikmah. Saya 5 saudara, saya anak tertua. 5 saudara ini saya nggak ada yang sama profesinya. Saya bagian saya di masjid, di musola, di madrasah. Ada saya nomor 2 tukang tulis, tukang muatin berita di koran-koran. Apa namanya? Lawan. Ada yang ketiga tentara, komandan perang. Sekarang udah mayor Abdul Haris Hasim. Sekarang komandan batalion 732 di Ternate. Umur baru 34, pangkat udah mayor, alhamdulillah. Ada saya yang keempat guru sekolah perempuan, ajar di salah satu sanawiyah. Ada saya yang kelima selesai kuliah tahun lalu, Fakultas Adab, jurusan Sastra Inggris. Hobinya ngomong bahasa Inggris dulu. Jadi 5 saudara semuanya lain-lain. Kenapa? Tapi dasar utamanya tetap madrasah dulu. Ibtidaiyah, tsanawiyah. Udah selesai mau kemana silakan. Yang penting udah punya pondasi dasar. Sekarang kalau anak nggak kenal agama kita khawatir, pinter mah pinter, benernya susah. Kebangetan pinter minterin bapaknya mulu. Lah bapaknya baru selesai ngitung tuh tanah udah habis dijualin. Ini saudara-saudara. Jadi hikmahnya Israel begitu, ilmu kita tuntut ya. Kemudian yang kelima apa? Sabrullah wa irsyadu ustadzin. Kalau pengen dapat ilmu harus ikutin nasihat guru. Apa kata guru nasihatin, ikutin, pakai, dengerin, amalin. Yang keenam waktu lusamani. Panjang waktunya pengen dapat ilmu, lama ngaji, enggak sekarang ngaji besok jadi kiai ya, jadi lama prosesnya. Ini apa kaitannya? Sekarang kita udah berasa ulama satu-satu diambil oleh Allah. 2 bulan lalu di Jakarta Selatan ulama 4 sekali pulang dalam 1 bulan. Pertama Kiai Muhammad Sholeh Sawawi, Kebayoran Lama. Besannya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, orang tua Kiai Haji Lutfi. Berapa hari kemudian Mu'alim Syafi'i Hazami, guru kita, tokoh kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat 7 hari seminggu Mu'alim Kiai Haji Abdul Karim Wahab Kebon Mangga, meninggal dunia lagi. Dapat 6 hari Kiai Haji Abdurrahman Blok S. Sebulan 4 kiai pulang ke rahmatullah. Kalau kita nggak siapin kader dari sekarang, siapa yang bakal mimpin di musola nih? Betul.
Ini musola kita bangun makin fisiknya makin bagus, tapi kader SDM-nya makin hilang. Kita khawatir saudara-saudara. Oleh karena itu, hikmah dari Isra Mi'raj bukan sekedar mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Kita ambil manfaat dari masukan-masukan yang sampai kepada telinga kita. Yang paling kathirul musalli wa qalilul muqimin lis-shalah. Nanti akan datang suatu masa di tengah-tengah manusia, banyak orang yang ngerjain sholat, tapi sedikit yang menegakkan sholat. Artinya apa? Dia nggak tahu ilmu sholat. Dia sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kadang-kadang pakai pecinya aja salah. Ini orang sholat pakai peci kayak saya begini, sah nggak? Sholat pakai peci begini nggak sah. Kenapa? Salah satu syarat sujud antakuna jabhatuhum maksyufatan. Jidatnya harus terbuka. Jadi kalau sholat angkat dikit, biar jenongnya kelihatan. Tidak apa-apa. Lekan lohan jenong mahal. Begitu yang pesen. Sholat gitu giniin. Nah kalau ke kantor gitu dah. Jangan ke kantor begini. Sholat dangakin, ke kantor nudukin. Main gaple begini. Kalau kopi aja di ilmunya tuh. Terjadi kepada saya ketika saya pulang dari SPFM waktu itu hari Selasa. Saya kemaghriban di jalan sampai di komplek Pertamina Simpro. Ada masjid Istiqomah di bawah jembatan layang. Saya parkir mobil saya di pinggir jalan. Belum lagi saya turun dari mobil, berhenti parkir mobil mewah di depan saya. Turunlah orang berdasih, intelektual. Mau kemana? Mau sholat.